Di tengah kesepakatan dengan Iran, Amerika Serikat tetap mengotot agar Iran tidak memiliki senjata nuklir. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga menyebut siap kembali berperang jika Iran tetap memiliki senjata nuklir. Amerika Serikat dan Iran terus bernegosiasi dalam kesepakatan damai selama gencatan senjata yang berlangsung 60 hari. Amerika Serikat mengklaim mengedepankan jalur diplomasi namun hanya akan menerima kesepakatan yang menjamin Iran tidak memperoleh senjata nuklir. Selain itu, Amerika Serikat menegaskan pihaknya sangat mampu untuk memulai kembali perang melawan Iran jika situasi mendesak. We still have global obligations to ensure that, say, Iran doesn't get a nuclear weapon. We're focused on that. We can do two things at one time. And certainly our department, we were in a cabinet meeting just a couple of days ago, and the president said, hey, it will be a great deal. And if Iran doesn't want to make a great deal that ensures they don't get a nuclear weapon, our ability to recommence if necessary is, we are more than capable. Our stockpiles are more than suited for that, both there and around the globe, because of how we balance exquisite and more plentiful munitions. So we're in a very good place. Sementara itu, Iran dikabarkan setuju untuk menyerahkan uranium yang diperkaya ke China setelah berulang kali menolak. Iran setuju untuk mentransfer uranium yang diperkaya ke China dengan syarat tidak akan menyerahkannya ke Amerika Serikat. Media Al Arabiya juga melaporkan sejumlah poin yang berkaitan dengan program nuklir Iran telah diselesaikan. Iran juga telah menyetujui pemantauan internasional terhadap fasilitas nuklir untuk mencegah penonaktifannya. Padahal sebelumnya pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menolak uranium Iran yang telah diperkaya dikirim ke luar negeri. Khamenei dan para pemimpin Iran yakin penyerahan uranium hanya akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel di masa depan. Hasil pertemuan tingkat tinggi di Gedung Putih AS pada Jumat tegaskan bahwa Iran tak akan pernah diizinkan memiliki nuklir. Meskipun begitu, rapat tersebut berakhir tanpa keputusan final terkait penghentian perang Iran. Memasuki 3 bulan perang Iran, Presiden AS Donald Trump mengadakan pertemuan tingkat tinggi di Gedung Putih, Washington DC pada Jumat. Pertemuan yang berlangsung selama 2 jam tersebut bertujuan untuk membuat keputusan akhir gencatan senjata. Dilansir dari media Al Arabiya, hasil rapat tersebut yakni AS hanya akan menyetujui kesepakatan yang menguntungkan negaranya dan memenuhi garis merah atau batas yang tidak bisa ditawar. Selain itu, Gedung Putih juga menegaskan bahwa Iran tidak akan pernah diizinkan memiliki senjata nuklir. Namun, pertemuan tersebut berakhir menggantung tanpa kejelasan terkait kesepakatan final penghentian perang Iran. Diketahui Amerika Serikat sebelumnya telah mengedarkan draft perjanjian damai dengan poin utama yang juga menekankan pada program nuklir Iran. Meski begitu, proses negosiasi antara kedua belah pihak masih belum mencapai kesepakatan. Ya pemirsa, tanggapi gencatan senjata selama 60 hari antara Iran dengan Amerika Serikat. Perserikatan bangsa-bangsa berharap diplomasi antara Iran dengan Amerika Serikat segera berhasil. Sehingga situasi yang terus tidak menentu dapat berakhir. We've seen a lot of reporting on what may be included. I think we've been in this kind of hovering position before. We very much hope that diplomacy will prevail. We hope to see an end to this conflict, and we want to see a reopening of the Strait of Hormuz to free an unhindered navigation. Israel disebut bakal menghadapi perang regional yang lebih luas. Agen spionase Israel memprediksi perang Israel selanjutnya melawan Turki dan Mesir. The next war, which will be
probably against Turkey and Egypt. Agen mata-mata Donald Israel Trump. Amerika Serikat Jonathan Pollard mengisyaratkan Israel mungkin akan menyerang Mesir dan Turki dalam waktu dekat. Berbicara dalam sebuah podcast untuk Arus Shifa, Pollard menyatakan Israel perlu bersiap untuk perang lebih lanjut di Timur Tengah setelah Iran. Jika prediksinya tepat, Israel akan cukup kesulitan berperang melawan Turki. Pollard memperingatkan Israel tidak membiarkan pemerintah transisi yang didukung Turki di Suriah merebut kembali kendali atas wilayah selatan yang diduduki pasukan Israel. Menurutnya hal itu akan menempatkan pasukan Turki di garis perbatasan Israel. Pollard menghabiskan 30 tahun di penjara karena menjual rahasia Amerika Serikat kepada Israel pada tahun 1984 dan meninggalkan Amerika Serikat menuju Israel setelah dibebaskan pada tahun 2015. Sejak pindah ke Israel dan memperoleh kewarganegaraan, Pollard telah menjadi pendukung dan teman Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan telah mendukung seruan untuk pembersihan etnis di Palestina yang diduduki. Ya pemirsa, roket Blue Origin meledak saat menjalani uji mesin di Florida, Amerika Serikat. Insiden ini terjadi saat pengujian mesin roket dalam kondisi menyala ketika masih tertambat di darat. Rencana NASA membangun pangkalan di bulan dan mengembalikan manusia ke permukaan satelit bumi menghadapi ancaman baru. Roket New Glenn milik perusahaan antariksa Blue Origin meledak saat menjalani uji mesin di landasan peluncur Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat, Kamis malam waktu setempat. Insiden terjadi saat pengujian mesin roket dalam kondisi menyala saat masih tertambat di darat. Pendiri Blue Origin, Jeff Bezos, mengatakan tidak ada korban. Semua personil berhasil dievakuasi dan dipastikan selamat. Bezos menyatakan penyebab ledakan masih belum diketahui. Roket New Glenn merupakan kendaraan peluncur yang dirancang Blue Origin untuk membawa wahana pendarat bulan milik NASA, termasuk misi yang akan mengangkut astronot ke permukaan bulan dalam program Artemis. NASA sebelumnya mengumumkan Blue Origin memenangkan kontrak meluncurkan misi pertama dari 3 misi yang direncanakan tahun ini guna memulai pembangunan pangkalan bulan senilai 20 miliar dolar Amerika Serikat. Blue Origin juga tengah bersaing dengan SpaceX milik Elon Musk menyediakan wahana pendarat bulan dalam misi Artemis 4 yang dijadwalkan berlangsung pada 2028.